Halo Sobat Modif dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan buat yang masih menabung untuk beli mobil impiannya, saya doakan semoga segera tercapai ya. Baru-baru ini Wuling meluncurkan salah satu mobil listrik terbarunya lagi nih, yang mana kali ini ukuran dan juga akomodasinya bisa dibilang udah normal untuk ukuran sebuah mobil. Yap, ini adalah Wuling Bingo EV 2023. Untuk mobilitas modern yang ramah lingkungan. Apa itu? Wuling Bingo. Selain ukurannya yang menjadi normal, emangnya mobil ini punya kelebihan apa aja sih? Dan apa aja sih kekurangan dari mobil ini? Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 kelebihan dan kekurangan Wuling Bingo EV 2023. Tapi seperti biasa nih, buat yang belum subrek bisa subrek dulu channel Hobi Modifikasi biar Sobat Modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau udah, saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjutkan pembahasan kali ini. Seperti biasa nih, kelebihan dari mobil buatan Wuling ini adalah harganya yang jauh di bawah pasaran sob. Nah, begitu juga nih dengan Wuling Bingo ini. Wuling akhirnya merilis harga resminya Bingo EV pada tanggal 15 Desember kemarin nih, dimana untuk varian 333 km resmi dijual mulai dari 358 jutaan. Sedangkan untuk varian premium range atau 410 km dijual mulai dari 408 jutaan on the road Jakarta. Dengan harga segitu ya, Wuling lagi-lagi mengalahkan rival di segmennya yang dijual dengan harga 379 jutaan. Dan dengan harga jual ini juga, maka sekaligus menjadikan Wuling Bingo EV sebagai mobil listrik yang beneran mobil dan memiliki ukuran normal dengan harga termurah di Indonesia saat ini. Ya, sayangnya sih nggak semurah yang diharapkan, tapi udah lumayan kan buat yang mau coba mobil listrik yang ukurannya normal, beneran mobil, dan harganya yang masih cukup masuk akal. Nah, kalau menurut Sobat Modif sendiri, seharusnya berapa sih kisaran harga mobil ini yang cocok untuk di Indonesia? Nah, akhirnya nih, mobil listrik besutan Wuling ini udah dikasih port fast charging, nggak kayak di Wuling REV. Dengan hadirnya port fast charging ini membuat pengisian daya mobil ini jadi jauh lebih cepat dan juga lebih praktis sob. Menurut spesifikasi resmi dari Wuling, port fast charging Wuling Bingo EV ini bisa support sampai dengan 38 kWh yang diklaim dapat mengisi daya mobil ini dari 30% ke 80% dalam waktu sekitar 35 menit aja. Dengan kecepatan charging seperti ini membuat Wuling Bingo EV jadi lebih praktis dan fleksibel, apalagi ketika dipakai untuk perjalanan jarak jauh. Dengan kapasitas baterai yang lebih besar, tentu aja ada kelebihan yang dimiliki oleh Wuling REV. Salah satunya adalah jarak tempuh yang lebih jauh sob. Nah, Wuling Bingo EV ini terbagi atas dua varian baterai. Varian pertama memiliki kapasitas baterai 31,9 kWh yang diklaim mampu menjalankan mobil ini sejauh hingga 333 km. Lalu di varian kedua memiliki kapasitas baterai sebesar 37,9 kWh yang Wuling klaim mampu menjalankan mobil ini sejauh 410 km. Dengan jarak tempuh yang lebih jauh membuat kepraktisan pada saat melakukan perjalanan jarak jauh pun jadi lebih maksimal sob, karena kita nggak perlu terlalu sering ngecas mobil ini. Selain kapasitas baterainya yang membesar, tentu aja tenaganya ikut membesar sob. Ya, walau nggak gede-gede banget sih, tapi masih cukup oke lah apabila dibandingkan dengan Wuling REV yang tenaganya kurang banget. Nah, di Wuling Bingo EV ini ada sedikit plot twist sob. Jadi nggak kayak di mobil listrik pada umumnya, di Wuling Bingo EV ini jika kita ambil varian yang long range, yang baterainya lebih gede, malah dapat tenaga yang lebih kecil. Aneh kan? Untuk varian 333 km, Wuling Bingo EV memiliki tenaga sebesar 67 horsepower dengan torsi 150 Nm. Sedangkan untuk varian 410 km, mobil ini memiliki tenaga sebesar 67 horsepower juga, namun dengan torsi yang sedikit lebih kecil yaitu 125 Nm. Walau masih sedikit kalah dibandingkan dengan Netavi, namun menurut saya tenaga segitu juga udah cukup banget, asal nggak dipakai ke tanjakan yang ekstrim sob. Iya,
Ya, apabila Wuling REV memiliki dimensi yang terlalu mungil dan akomodasinya sangat terbatas, nah di Wuling Bingo EV ini untungnya sudah dibuat dengan ukuran yang lebih proper sob. Dengan dimensi seperti yang terlihat di sini, Sobat Modif bisa membayangkan kalau Wuling Bingo EV ini dimensinya mirip banget dengan Suzuki Baleno hatchback. Nah, karena dimensi Wuling Bingo EV ini jadi lebih besar dan lebih proper daripada Wuling REV, maka secara tidak langsung untuk urusan kenyamanan dan juga akomodasi pun jadi sedikit lebih meningkat nih. Apabila bangku baris kedua ditegakkan, maka kapasitas bagasi dari mobil ini tersedia sekitar 310 km menurut klaim dari Wuling. Ya nggak terlalu gede banget sih, tapi lumayanlah daripada REV. Tapi ketika bangku baris kedua dilipat, maka kapasitas bagasinya jadi 790 liter sob. Untuk posisi duduk baris pertama dan kedua pun sudah jauh lebih baik daripada Wuling REV karena lebih lega, dan yang paling penting untuk mengakses bangku baris kedua sekarang jadi jauh lebih mudah. Tinggal buka pintu aja. Salah satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar buat saya dan mungkin buat sebagian besar orang adalah apa yang akan terjadi apabila baterai dari Wuling Bingo EV ini mengalami kerusakan. Memang harus diakui kalau part yang satu ini adalah salah satu part yang mungkin akan menjadi part yang paling slow moving. Dan karena baterai mobil ini menjadi part yang slow moving, maka ketika terjadi kerusakan pada part ini, kemungkinan besar pemilik Wuling Bingo EV akan disuruh menunggu inden. Pertanyaannya adalah, seberapa lama konsumen Wuling harus menunggu apabila part baterai mobil ini mengalami kerusakan? Nah, kalau Sobat Modif sendiri yakin nggak nih dengan garansi yang diberikan oleh Wuling? Apalagi sekarang ini lagi ada promo terbatas nih untuk garansi baterai seumur hidup. Jangan-jangan cuma gimmick doang nih. Selain masalah garansi baterai yang masih tanda tanya, kekurangan berikutnya yang menurut saya cukup mengganggu adalah daya tahan spare part dari mobil ini sendiri. Memang tidak semua mobil buatan Wuling selalu mengalami masalah, namun apabila berkaca dari kasus Wuling Almas dan Cortez yang kaki-kakinya cepat mengalami kerusakan, atau baterai Almas Hybrid yang mengalami kerusakan padahal cuma terkena tumpahan air, belum lagi part-part perintilan Wuling Almas dan Cortez yang juga lagi-lagi rentan mengalami kerusakan, maka nggak salah nih kalau saya dan mungkin sebagian besar orang mengkhawatirkan daya tahan spare part dari Wuling Bingo EV. Nah, Sobat Modif, ada nggak nih yang punya mobil dari pabrikan Wuling? Kalau ada, coba deh ceritain pengalaman sobat. Kekurangan ketiga ini baru terasa pada saat Sobat Modif duduk di bangku baris kedua. Ya, walau dimensi mobil ini membesar dan juga jadi jauh lebih proper, namun sayangnya dengan kehadiran baterai yang kapasitasnya lebih besar, akhirnya membuat posisi duduk di bangku baris kedua ini terasa cukup aneh dan nggak nyaman. Ketika saya pertama kali masuk ke bangku baris kedua ini, paha saya terasa cukup menggantung, walau nggak separah reviewer mobil lain yang tingginya di atas 165 cm, padahal tinggi badan saya hanya 155 cm. Hal ini bisa terjadi karena ternyata jarak dari lantai ke bangku baris kedua mobil ini termasuk pendek. Untuk rasa-rasanya sih mirip duduk di bangku baris ketiga dari Avanza generasi pertama nih. Kekurangan yang keempat ini sebenarnya nggak terlalu mengganggu bagi sebagian orang, tapi tetap aja kekurangan yang satu ini entah kenapa selalu aja muncul di semua mobil pabrikan Wuling. Absennya Android Auto dan Apple CarPlay ini digantikan dengan sistem mirroring dari Wuling. Dan salah satu kelemahan mirroring ini adalah layar dari jet Sobat Modif nggak boleh sampai mati karena akan membuat tampilan layar di head unit pun ikut mati. Biasanya sih pemilik mobil Wuling akan mengakalinya dengan menambahkan Android stick yang ditancapkan di port USB, atau juga ada beberapa orang yang melakukan jailbreak di head unitnya. Tapi walau Wuling Bingo juga minus di Android Auto dan Apple CarPlay, untungnya sih masih banyak fitur yang diberikan oleh Wuling di mobil ini. Salah satunya adalah bangku driver yang sudah full elektrik. Menurut saya sendiri untuk poin ini masih menjadi suatu kelebihan. Gimana menurut Sobat Modif? Mendingan ada koneksi Android Auto dan Apple CarPlay tapi bangkunya manual, atau mendingan kayak Wuling Bingo ini ya? Ya, saat ini Wuling memang sudah membenamkan port fast charging yang mampu mengisi daya baterai mobil ini hingga 38 kWh. Namun, sayangnya, port yang digunakan ternyata bukan port yang biasa digunakan di SPKLU di Indonesia Shop, di mana umumnya SPKLU di Indonesia menggunakan port DC bertipe CCS2. Sedangkan di Wuling Bingo EV, port fast chargingnya masih menggunakan port DC bertipe GBT. Jadi mau nggak mau nih, Sobat Modif harus selalu memastikan apakah sudah membawa konektor tambahan atau belum. Tapi menurut
klaim dari Wuling sendiri, nantinya Wuling akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengadakan SPKLU yang mendukung port GBT. Dan sebentar lagi akan menjadi SNI juga sob. Beneran bakal jalan? Apa jangan cuma wacana aja nih? Nah, itulah 5 kelebihan dan kekurangan Wuling Bingo EV 2023. Walau mobil ini memiliki sejumlah kelebihan seperti fitur yang berlimpah daripada Wuling REV, lebih bertenaga dan lebih proper dimensinya, namun ternyata Wuling Bingo EV ini memiliki sejumlah kekurangan sob. Ya wajar sih, namanya juga mobil ya. Nah, kalau menurut sobat otomotif sendiri gimana nih? Apakah kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Wuling Bingo EV ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki mobil ini? Coba deh tulis pendapat sobat di kolom komentar. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Like kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel Hobi Modifikasi biar sobat otomotif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.